Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Blacker Majinang. Guys, ini kabar yang lagi viral ya guys ya, yang dimana ex ataupun mantan Jampitsus ya guys ya, Febri Ardiansyah yang jelas-jelas sudah terbukti korupsi. Lah, Hotman Paris guys ya, malah dongol jadi kuasa hukumnya. Pengacara sih kayak gini guys. Luar biasa ini ya guys ya. Jujur ya guys ya. Dulu saya mengagumi sosok Hotman Paris yang katanya suka membela wong cilik, suka membela rakyat ya guys ya. Lah, Siki malah membela koruptor. Jan. Ya maklum ya guys ya. Nah, encis ya guys ya. Encis kena menghalalkan segala cara itu ya guys ya. Mungkin ya guys ya, Hotman Paris PD menjadi kuasa hukum dari Febri Ardiansyah gara-gara kemarin kita melihat dan mendengar Roy Suryo dan Tifa yang harusnya ditangkap, ditahan, tidak jadi. Karena Hotman Paris meminta ke Pak Prabowo. Siki melu-melu maning. Padahal wis gena-gena Presiden Prabowo tidak pandang bulu. Jerene Hotman Paris yang mentersangkakan Febri Ardiansyah kon lapor disit maring presiden. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim ya guys ya. Bukan hanya saya saja yang kecewa ya guys ya, tapi anak Hotman Paris kecewa sing jenengane Frank Alexander Hutapea. Tuh, kene ngomong-ngomong anaknya wis kecewa ya wis gaswat ki. Orang percaya ge deleng dewek kowe. Rika-rika kabeh ngecek nang Google. Tulis bae, apakah benar anak Hotman kecewa kepada Hotman? Gue jawabannya. Benar. Putra sulung Hotman Paris, Frank Alexander Hutapea, meluapkan kekecewaannya secara terbuka terhadap sang ayah melalui Instagram Story pada Juli 2026. Weh guys, kekecewaan ini bermula karena keputusan Hotman Paris yang menjadi kuasa hukum mantan Jaksa Agung. Weh, anaknya kecewa guys. Ya jelas kalau yang waras, karena apa, sudah terbukti korupsi ya guys ya, malah dibela ya guys ya. Dan anehnya membawa nama Pak Prabowo, katanya apa, yang namanya Febri Ardiansyah, mantan Jaksa Agung ini adalah orang kesukaan, orang kesayangan Pak Prabowo. Kenapa sebelum menetapkan tersangka belum izin dusit, ora izin dusit maring Pak Prabowo? Rika mana tak lintang nainyong. Jirene kon izin dusit maring Pak Prabowo guys. Tapi di dalam video ini ya guys ya, kita akan melihat sosok Presiden Prabowo yang benar-benar mempermalukan Hotman Paris. Keren ya guys ya. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Jelas bahwa seseorang mau ditetapkan sebagai tersangka, apalagi dipermalukan, minimum dipanggil dulu, ya, dipanggil saksinya dulu. Kalau kau nggak tahu pasalnya, lu berhenti dari wartawan. Tidak ditahan karena memang Anda sudah melihat sendiri. Anak SD pun mengatakan bahwa itu bukan tindak pidana, belum ada bukti. Yang paling penting kalian bertanya. Kalau Anda punya nyali bertanya, tanya kepada Kapolri, kenapa nggak nanya Pak Prabowo dulu sebelum melakukan ini terhadap tangan kanan dari yang dibanggakan oleh Presiden Prabowo? Tanya.
Saya baru tahu tidak ada izin. Coba bayangkan coba. Seorang kebanggaan dari ini, lihat nggak foto ini, kebanggaan dari presiden, dan sudah mengembalikan ke negara 430 triliun, belum lagi transportasi yang begitu besar yang tidak pernah disentuh sebelumnya, begitu saja dipermalukan. Ada apa? Tanya, makanya malah ini kalian langsung ke Mabes Polri tanya, kalau kau bukan pengecut. Bagi follower saya yang merasa kok Hotman sekarang jadi begitu, yang semula 95% sebagai pengagum saya, silahkan gua ambil resiko itu. Tapi di mana logikanya? Seorang bawahannya presiden, ya, justru mentersangkakan, mempermalukan bawahan yang lain yang adalah kebanggaan presiden yang telah mengembalikan uang kepada negara 430 triliun cash dengan cara seperti ini, dengan cara tanpa diperiksa. Aduh bang, lu belajar lagi deh tentang KUHP. Baca Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 bang, yang terbaru. Jangan sampai malu-maluin pengacara bang, abang namanya udah besar. Aduh. Ini di sini bukan masalah orang kesayangan Pak Prabowo atau orang kebencian Pak Prabowo. Di sini masalahnya penegakan hukum bang. Penegakan hukum secara normatif harus dilaksanakan bang. Pak Prabowo itu banyak banget orang yang disayang sama dia, ya termasuk Pak Edi Prabowo dulu, kasus Benur itu juga di penjara. Jangan sampai Pak Prabowo ini terkesan, terimage di tengah masyarakat, ya seakan-akan mau membela koruptor. Jangan bang, bahasa abang tuh kayaknya terlalu tendensius. Padahal Pak Prabowo saya yakin nggak mau tuh hal seperti itu, walaupun itu orang kesayangannya. Masih banyak kok kader-kader lain, kader Pak Prabowo yang bisa bekerja tanpa harus korupsi. Percuma dong bang, sama aja dengan mencuci muka pakai air kotoran bang, pakai air comberan. Kalau seandainya kita ini nangkep-nangkepin koruptor, tapi kita sendiri juga koruptor, pejabatnya Jampitsus si Febri ini. Jadi bang kalau berbicara bang, jangan asal-asalan bang, coba tolong abang jangan banyak liburan deh. Jadi memalukan bang, proses hukum jadi malu. Ini kasus gede loh bang, kasus besar di Indonesia ini bang. Jangan sampai memalukan bang. Ini kasus besar di Indonesia, kasus korupsi, dugaan korupsi terkait dengan Jampitsus, pejabat penegak hukum loh yang melakukan ini. Kalau menurut undang-undang bang, pejabat yang melakukan korupsi itu harusnya dihukum mati, minimal hukum seumur hidup. Di jabatan tertinggi loh Jampitsus bang, orang nomor 3 di Kejagung. Jadi bang, udahlah bang, jangan inilah, aduh. Ini abang kayak terlalu tendensius banget gitu, menggebu-gebu ingin melepaskan Febri gitu. Dengan kalimat-kalimat yang ini bukan rumahnya, ini bukan uang, ini uang titipan yayasan. Emang bisa Jampitsus menerima titipan uang, menerima titipan emas, atau keluarganya Jampitsus menerima titipan emas? Emang bisa? Bang, saya aja bang, saya masih keponakan Pak Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Mau foto aja susah bang, walaupun saya udah diskusi dari pagi sampai sore, dari malam sampai subuh sama om saya. Mau foto aja susah. Jangan mau nitipin uang, bilang sama om saya, om bisa nitipin uang di rumah Om Anwar Usman, Ketua Mahkamah Konstitusi. Nih saya ada uang yayasan, titipin. Mana mau? Pejabat tuh gak ada yang mau bang. Jadi kalau seandainya pejabat itu mau dan ada saudaranya yang mau juga menitipkan uang di situ, membuat brankas sebesar itu dengan cara pembuatannya nggak tahu dah berapa lama. Itu ada apa bang? Abang juga harus paham analisa yuridis bang. Dan kalau masalah terkait dengan polisi, abang jangan mojokin polisi bang. Polisi masalah beliau itu ingin menetapkan itu sebagai tersangka Febri Ardianto, itu sudah tepat bang. Abang berkata harus diperiksa dulu si terlapornya, harus diperiksa dulu si pelakunya. Nggak perlu bang. Di pasal 90 ayat 2 bang, ayat 2, ayat 3, abang baca. Baca baik-baik sambil abang ngopi di Bali. Ya, sambil abang healing. Sambil abang di pesawat baca baik-baik. KUHP yang terbaru bang. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025. Setiap pemeriksaan pada pidana khusus, ya, yang berkait dengan tangkap tangan, ya, tangkap tangan tentang barang buktinya dan lain-lainnya, itu tidak perlu pemeriksaan terlebih dahulu si pelakunya bang. Polisi juga berhak untuk menetapkan tersangka asal ada 2 alat bukti. Nanti masalah benar atau salahnya di persidangan. Setelah P21 lalu tahap 2-nya ditahan, lalu disidangkan di pengadilan. Gitu loh bang. Jadi abang jangan sampai berstatement bahwa ini belum diperiksa. Kalau kasus nyolong ayam nggak ada masalah bang, diperiksa dulu si pelapor terlapornya. Tapi ini nih kasus-kasus khusus bang, pidana khusus, lex spesialis.
Abang harus belajar lagi, aduh, jangan banyakkan liburan, Bang. Saya malu melihatnya Abang nih. Kasihan di penegakan hukum, kasihan anak adik-adik mahasiswa nih yang sedang belajar nih. Gara-gara statement Abang nih ngaco semua nih. Menurut saya ngaco ya, menurut saya. Pendapat saya ngaco, tapi nggak tahu menurut Abang. Kalau menurut saya, ya guys ya inilah detik-detik kehancuran Hotman Paris ya guys ya. Gara-gara ya berani menjadi kuasa hukum dari Febri Ardiansyah ya guys ya. Bob, kita mau mendesak supaya Febri Ardiansyah yang diduga korupsi, yang diduga koruptor ya guys ya, itu malah dibela nang pengacara kondang. Apakah itu gratis? Ya kemungkinan besar hal yang mustahil itu ya guys. Hotman Paris payah, Hotman Paris payah. Dulu katanya menjadi pengacara Pak Prabowo sudah 25 tahun dan Pak Prabowo sudah membayar banyak kepada Hotman Paris. Dulu membela Tom Lembong katanya karena suara hati. Tapi saya membela Tom Lembong karena suara hati. Suara hati dia tergerak. Tapi di sisi lain mencari kesalahan Pak Jokowi itu. Sekarang sudah jelas Kortas Tipikor menemukan barang bukti di rumah Jampitsus. Dibela jadi pengacaranya. Saya itu berharap orang-orang yang tamatan hukum, berpendidikan tinggi, berpendidikan hukum, itu yang membela kebenaran. Ini sebenarnya mau membela yang benar atau membela yang bayar? Bayar. Kalau kayak gini modelnya ya sama aja dong, membiarkan perbuatan tindak pidana korupsi dan terus membiarkan merajalela di Indonesia. Ini salahnya negara nih, gara-gara gelar akhirnya yang punya kepedulian yang benar-benar tulus untuk bangsa itu nggak laku. Karena semuanya yang dilihat gelar. Betul. Padahal faktanya yang bergelar membela yang dibayar. Payah. Hotman, gue sih nggak ada masalah ya. Lu mau terima perkara apapun, membela siapapun, termasuk membela ex Jampitsus Febri Ardiansyah, itu urusan lu lah. Gue paham lu pengacara, tugas lu membela klien, apapun kasus yang dihadapi klien lu. Gue nggak peduli lu dibayar berapapun, sekali lagi itu urusan lu. Tapi bisa nggak usah bawa-bawa nama presiden. Apalagi dalam perkara dugaan korupsi begini. Ingat, berkali-kali presiden sudah menegaskan, beliau tidak akan memberi ampun sama koruptor. Lo sebagai pengacara tinggal berjuang aja di pengadilan, yakinkan hakim bahwa klien lo tidak bersalah. Gak usah buat pernyataan publik yang bisa menambah kegaduhan publik seperti itu. Begitu ya Pak Hotman, silahkan kerja secara profesional. Bela klien lo sampai maksimal, gak usah nyeret-nyeret nama presiden. Apaan coba sebut-sebut nama presiden? Gak bakal dibela lo sama presiden. Kalian selesaikan aja masalah yang kalian hadapi. Begitu, thank you. Ya, kemungkinan besar ya guys ya. Gara-gara kemarin pernah menyebut Roy Suryo dan juga Tifa, tolong Pak Presiden jangan dipenjara, jangan ditahan. Dan alhasil ya guys ya, nggak tahu ini pengaruh Hotman atau bukan. Tapi fakta dan kenyataannya Roy dan Tifa bebas alias tidak ditahan. Tapi hukum tetap lanjut. Lah si Ki malah jaluk maning guys. Woi, kenapa orang jenis kemarin Pak Presiden? Luar biasa ini Hotman ya guys ya. Iya benar. Ini bisa diartikan dengan awal mula kehancuran Hotman Paris ya guys ya. Karena apa? Anaknya saja, anak kandung saja sampai kecewa. Dulu dipuja sebagai pembela rakyat, kini Hotman Paris justru terjebak dalam pusaran badai setelah pasang badan membela mantan Jampitsus Febri Ardiansyah. Namun ledakan sesungguhnya justru datang dari dalam rumah tangganya sendiri. Anak kandungnya, Frank Alexander, baru saja merobek citra sang ayah di depan publik.
Lewat media sosial, Frank menegaskan bahwa aksi heroik Hotman Sinbi Squanwas hanyalah sandiwara marketing demi kepentingan bisnis Holy Wings. Frank menyebut ayahnya tak pernah benar-benar peduli pada orang miskin dan hanya haus akan sorotan kamera. Tak berhenti di situ, Frank menyeret nama Benny Jana, asisten pribadi Hotman, dan secara terbuka melabelinya sebagai maklar kasus di pengadilan. Ia bahkan menantang KPK untuk segera turun tangan dan menangkap mereka. Keputusan Hotman membela Febri Adriansyah seolah menjadi pemantik yang membuat kemarahan Frank meledak hebat. Apakah ini adalah pengakuan jujur dari orang dalam mengenai praktik di balik layar firma hukum Hotman Paris? Dunia hukum gempar. Jika keluarga sendiri saja sudah tidak percaya, masihkah rakyat bisa mengandalkan sosoknya? Bagaimana menurut kalian? Apakah Hotman Paris masih layak disebut pembela rakyat? Gimana guys? Pembela apa guys? Pembela rakyat atau dibayar? Yang takon gue, Hotman Paris pantasnya jadi pembela apa gue? Gue, bok, aku nih Hotman Paris saja suruh ditutup. Ya guys ya, nang anak guys. Masa iya anaknya ge ora percaya? Kita yang bukan siapa-siapanya, Hotman Paris kon percaya. Ya ora gue. Iski. Dan di sini detik-detik Hotman Paris dipermalukan oleh Presiden Prabowo. Datang ke saya agak gemeter. Heran saya, kenapa stres dia dulu? Pak, karena yang dia laporkan diketahuilah bahwa itu beberapa orang tuh dekat sama saya gitu. Jadi dia minta petunjuk, apa boleh diteruskan nggak pemeriksaan? Karena dia tahu ini dekat sama presiden. Dia lihat saya hati, saya bilang, masalahnya apa? Bagaimana Pak petunjuk? Teruskan pemeriksaan. Jawaban saya kepada BPKP, Anda boleh tanya beliau, Pak Ateh, tanya beliau. Jadi bagaimana Pak? Teruskan. Tidak ada siapapun begitu menjabat jabatan negara, jabatan berarti tanggung jawabnya kepada negara dan rakyat. Betul. Sudah nggak ada lagi. Nggak ada. Saya sendiri katakan, mau partai saya sendiri, Gerindra, cek udah berapa yang diproses dan ditahan. Tidak. Mantap. Justru harus memberi contoh. Betul sekali itu ya guys ya. Gue, Kang Hotman, krungu apa ora gue ucapannya Pak Prabowo. Apa guys? Cluenya apa guys? Kenapa tidak izin dulu? Koruptor kon izin disit jadi guys, nek arep nangkap koruptor. Soalnya apa? Jampitsus mantan ya guys ya, Febri Ardiansyah bisa diartikan orang kesayangan Pak Presiden ya guys ya. Tapi Pak Presiden kan wis gena-gena ya guys ya. Tidak pandang bulu siapapun itu, asal terbukti kesalahannya ya guys ya. Tapi Hotman Paris maning guys. Ngaku-ngaku pembela rakyat kecil. Saya kalau jadi pengacara untuk rakyat kecil gratis. Lah siki nyong takon, ini jadi pengacara nih Febri dibayar apakah gratis? Ya hal yang mustahil itu ya guys ya. Tapi apa yang sudah saya katakan tadi, benarkah ini momen yang dimana Hotman Paris akan menuju kehancuran? Gimana menurut kalian guys tentang video ini? Jika kalian punya pendapat, jangan lupa tulis di kolom komentar. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gantengnya
Quack.